kaget gimana gitu. Dia keluar itu sempat dipadamkan dengan ini ya, apar. Itu yang menggunakan apar itu dari pejalan ini yang kendaraan roda 2. Jadi dia sempat mampir dan meminta apar untuk menyemprotkan ke lokasi itu, mobil itu. Ya, habis satu apar itu juga nggak bisa padam karena setelah itu api langsung membesar. Mantan gadis Sampul itu telah pergi untuk selama-lamanya. Kecelakaan maut membuat harapan dan cita-citanya untuk bersinar di panggung hiburan harus pupus dalam seketika. Inilah foto Olivia Dewi, runner-up Gadis Sampul 2010 yang tewas secara mengenaskan. Hari Minggu pukul 3 pagi hari, Olivia bersama seorang temannya bernama Joyce Bastian mengalami kecelakaan maut di Jalan Sudirman, Jakarta. Olivia dan Joy yang mengendarai mobil Nissan melaju dalam kecepatan tinggi. Di Jalan Sudirman, persisnya di depan Wisma Nugra Santana, mobil oleng dan akhirnya menabrak pondasi beton tiang reklame. Tragis, benar-benar tragis. Tabrakan itu betul-betul mengerikan. Ban mobil terpelanting. Dalam seketika, mobil terbakar. Sementara Olivia dan Joy terkurung di dalamnya. Memang pas saya lagi menghadap ke jalan utara ini, ke jalan raya, kebetulan mobil sebelum nabrak, emang dia dari jalur tengah itu, di tengah-tengah udah oleng, Mas. Ya, udah agak oleng gitu. Ya pikiran saya sih, dia mau keluar, ternyata enggak, emang dia posisinya tengah, begitu oleng, nah dia langsung nabrak tiang ini. Ya, nabrak tiang ini, nah pas itu baru dah tuh yang orang-orang lewat, warga baru pada nolongin. Cukup ini ya, cukup dahsyat itu sebenarnya. Pas nabrak itu cukup dahsyat, bannya pun sampai kontal ke tengah jalur lambat ini. Jadi sementara saya kejadian itu saya mengalihkan ini lalin dulu untuk memindahkan ban yang ada di tengah jalan itu. Ya, itu ledakan itu terjadi sekitar 4 kali ya setelah mobil terbakar semua itu. Tadi malam, kami mencoba kembali mendatangi TKP. Di sisi tiang reklame tersebut, masih terdapat sisa ban mobil Olivia yang nyaris habis terbakar. Tak terbayangkan betapa ngerinya kejadian naas tersebut. Pihak berwajib menyatakan jenazah Olivia nyaris terbakar semuanya. Ketika dievakuasi, model remaja berusia 17 tahun tersebut sudah tak utuh lagi. Olivia Dewi adalah model yang sedang berusaha meretas jalan menuju dunia keartisan. Olivia merupakan putri tiri dari artis senior Natalie Margareta. Sayang, di usia yang masih sangat muda, Olivia harus pergi secara memilukan. Tadi malam jenazah Olivia disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Darmais. Papan bunga dan ucapan turut berduka cita tampak berjejer di halaman rumah sakit. Sayang, ketika kami coba untuk meliput ke dalam, keluarga dan pihak keamanan sama sekali tidak mengizinkan. Dari Rumah Sakit Darmais, kami beralih ke Rumah Sakit Gading Pluit. Di sanalah teman Olivia yang selamat, Joyce Bastian, dirawat secara intensif. Pihak keluarga menyebut kondisi Joy sudah semakin membaik. Namun seperti di Rumah Sakit Darmais, di Rumah Sakit Gading Pluit pun, akses untuk bertemu Joy ditutup rapat-rapat.
Joy, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Oh, nggak apa-apa Om. Ya, nanti bikin membaik ini itu aja. Gitu ya gitu. Ya, baik ya. Oke. Ya, saya nggak. Entah apa yang membuat Olivia kehilangan kendali atas mobil yang ia kendarai. Sempat terbersit kecurigaan, Olivia dan temannya tidak dalam kondisi fit saat melaju di Jalan Sudirman. Apalagi menurut keterangan saksi, dari mulut Joy Sebastian tercium bau alkohol. Satu korban itu seorang pria ya sekitar berapa 18 atau ini udah 20 tahun dah, masih agak muda. Keluar sendiri, dia melalui pintu sebelah kiri. Begitu dia keluar, jatuh ke bawah, terus senderan di punan. Nah, lalu masyarakat yang di sebelah sana itu menyelamatkan dia untuk menyingkirkan ke area trotoar ini. Nah, pas itu nggak lama kemudian itu saya sempat interogasi pada korban, menanyakan itu di dalam Mas masih ada temannya atau enggak. Terus jawab dia bilang nggak tahu karena kondisi dia itu mungkin yang pertama shock. Yang kedua juga pas ngomong ke saya itu ada bau-bau alkohol. Iya, jadi mungkin dia nggak konsen atau shock kaget gimana gitu. Dia keluar itu sempat dipadamkan dengan ini ya, apar. Itu yang menggunakan apar itu dari pejalan ini yang kendaraan roda 2. Jadi dia sempat mampir dan meminta apar untuk menyemprotkan ke lokasi itu, mobil itu. Ya, habis satu apar itu juga nggak bisa padam karena setelah itu api langsung membesar. Lalu apa yang membuat mobil Olivia Dewi menabrak tiang reklame dan akhirnya terbakar? Entahlah, penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini masih terus diusut pihak kepolisian. Pagi tadi, jenazah Olivia dibawa ke San Diego Hill. Di sanalah raga Olivia dimakamkan. Di tempat lain, Rangga dan Rafael Smash justru harus menjalani perawatan pihak klinik Kota Medan lantaran kelelahan. Padatnya jadwal manggung 9 kota di Sumatera Utara rupanya membuat kondisi fisik punggawa Smash ini drop hingga bahkan harus diinfus. Seperti apa kondisi Rangga dan Rafael pasca mendapatkan perawatan pihak klinik? Dan bagaimana pula perjuangan Rafael yang disebut-sebut takut akan jarum ketika tangan kanannya harus diinfus? Rafael dan Rangga terkapar. Personil Smash ini terpaksa harus menjalani perawatan, bahkan sempat diinfus karena kelelahan. Jadwal tur 9 kota di Sumatera Utara memang sempat membuat kondisi fisik anak-anak Smash drop. Rangga dan Rafael terkapar, tubuhnya kelelahan. Jadwal tur 9 kota di Sumatera Utara rupanya telah membuat kesehatan mereka merosot tajam. Untuk itu, para personel Smash ini meluangkan waktunya untuk memeriksakan kesehatan di sebuah klinik di Kota Medan. Tidak hanya menjalani perawatan saja, Rafael juga terpaksa harus diinfus untuk mengembalikan kesehatannya.
Dan memang dasar smash, meski tengah berada di pusat kesehatan, namun ketenarannya tetap saja menggema kencang. Lihatlah bagaimana histerisnya para suster yang berada di klinik tersebut saat Rangga, Rafael, dan juga Diki menyambangi klinik tersebut.